wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Hasyim Asy'ari SSI MM selaku pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan acara serah terima hunian pelengkap Hunkap Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Rabu 9 November 2022. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Sang Surya. Acara yang keempat laporan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang selaku penanggung jawab pelaksanaan Hunkap. Acara yang kelima sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Timur. Acara yang keenam sambutan Bupati Lumajang, dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sekda. Acara yang ketujuh sambutan Ketua BP Lazismu Pusat Muhammadiyah. Dan acara yang kedelapan sambutan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan yang kesembilan seremonial serah terima hunian pelengkap. Dan acara yang ke-10 pembacaan doa. Dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali keberkahan pada hari ini, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Solihin SE. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan lagu Sang Surya.
Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Untuk acara yang selanjutnya, laporan Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang sebagai penanggung jawab hunian pelengkap kepada Bapak Dr. Andes Aminuddin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Agung Danarto. Yang saya hormati Ketua Lazismu Pusat Bapak Mahli. Bapak Mahli ini satu pegunungan dengan saya, Pak Agung. Bukan satu perguruan tapi satu pegunungan. Iya, sama-sama Sumateranya. Iya. Yang saya hormati pula Kiai Haji Saad Ibrahim, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Bapak Agus Triyono. Yang saya hormati pula Kiai Haji Ahmad Hanif Izki, Ketua MUI, Ketua Umum MUI Kabupaten Lumajang. Beliau kita undang khusus kemarin, alhamdulillah bersedia hadir. Kami di Lumajang itu Pak Yai ada 3 serangkai, dan kayaknya Pemda itu mesti men-3 serangkaikan kami. Jadi kalau ada ketua MUI, ada ketua NU, dan ada ketua Muhammadiyah, itu harus digandeng gitu. Walaupun kadang-kadang ketua Muhammadiyah itu kecelik, tidak tercantum dalam jadwal undangan. Tapi dipaksa, enggak, ada. Pokoknya kalau ada yang 2 yang diundang, ya 1 pasti diundang. Jadi ya itulah kerukunan kami di Lumajang. Dan saya juga sebagai anggotanya Pak Yai Hanif ini di MUI Kabupaten Lumajang juga. Yang saya hormati dari Polres yang mewakili, terima kasih bantuannya pada hari ini sudah mengawal kami di sini. Yang saya hormati pula Bapak Camat Candipuro, Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah dan pimpinan daerah Muhammadiyah yang hadir pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan cabang se-Kabupaten Lumajang yang juga sempat hadir walaupun hari ini adalah hari kerja. Ini mungkin banyak yang baru kali ini menginjakkan di bumi Semeru Damai ini. Dan semua hadirin yang saya hormati. Muhammadiyah pada waktu pembagian pembangunan Hunkap, ketika itu ditanya sama Pak Bupati, Muhammadiyah berapa? 200. Jadi MDMC langsung menjawab 200 ya. Setelah itu NU berapa? Karena NU ini warganya banyak, ya harus di atasnya Muhammadiyah. 250. Kemudian Muhammadiyah mangap mau nambah sama Pak Bupati, sudah stop, jangan nambah lagi. Dan sering jadi guyonan di saya dengan teman-teman di NU, dengan Pak Jamal. Wah, enak ya Muhammadiyah banyak. Saya bilang lebih banyak NU. Muhammadiyah itu cuma 200 itu. Dari 1.900 hunian ini Muhammadiyah cuma 200. Yang lainnya NU semua. Karena semua unsur NU bergerak. Bapak dan Ibu sekalian dan Bapak Sekda yang saya hormati, alhamdulillah pada tahap awal yang di blok E2 dan E1 dan E2 kita sudah selesai menyelesaikan 40 unit hunian. Dulu masih hunian sementara, kita sudah selesai dan alhamdulillah tepat waktu dan sudah ditempati oleh 40 warga penyintas Gunung Semeru. Dari 40 warga itu Muhammadiyah
tidak melepaskan begitu saja, tapi sudah kita bina beberapa keterampilan, bahkan tentang pemahaman tentang keagamaan juga, tentang kewirausahaan, dan mereka senang. Terakhir kemarin mereka minta diajari untuk cara merawat jenazah. Ibu-ibu Aisyah tampil seminggu yang lalu untuk mengajari para penyintas di blok E2 itu untuk bagaimana cara merawat jenazah. Nah, sesuai dengan program dari pemerintah daerah, maka kami pun akan ikut berpartisipasi untuk melanjutkan pembinaan kita di warga sini, terutama di bidang ekonomi. Kemudian pada tahap kedua yang kita kerjakan secara bersamaan, alhamdulillah Muhammadiyah mengerjakan 160 unit hunian pelengkap yang berada di blok E ini, E1 sampai E5, kemudian J1 sampai J3. Sebanyak 156 unit yang di sini. Kemudian yang 4 unit ada di blok E2 dan E1 dan E2. Alhamdulillah sudah selesai semua, hari ini sudah 100%. Maka atas kerjasama yang baik dari Muhammadiyah dengan pemerintah Kabupaten Lumajang yang sudah banyak memberikan arahan kepada kita, kami ucapkan terima kasih. Namun sayang kemarin ada permintaan dari Dinas Perumahan terkait dengan tambahan kamar mandi, bagus. Karena suratnya datang ke kita sudah posisi kita 100%. Maka saya telepon Bu Silvi, mohon maaf kami tidak bisa melanjutkan untuk kamar mandi. Sehingga tetap seperti biasa menjadi tempat mencuci pakaian. Dan ini sudah 100% dengan kondisi bagus, baik, dan bangunan kita lengkapi dengan semua sarana yang ada di dalam itu, termasuk wastafel, kemudian lagi depan pintu kita kasih kanopi, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan apa yang kami kerjakan ini bisa memuaskan para pengguna manfaat nanti, dan kami akan terus melanjutkan gerakan kami di daerah sini untuk membantu masyarakat secara berkelanjutan. Oh ya, terima kasih juga kepada yang terhormat Pak Patria, lupa lah, tidak kelihatan Pak. Pak Agus juga Pak Patria, harapan kami setelah kami secara resmi melalui pimpinan pusat menyerahkan kunci Hunkap ini, kami berharap dalam waktu dekat rumah ini segera ditempati, karena terus terang dari segi keamanan ini sangat rawan sekali. Beberapa kali ada kerusakan-kerusakan yang baik itu dinding maupun pintu. Maka pada hari ini walaupun kita serahkan 100%, tetapi untuk listrik dan keran itu belum kita pasang. Nah, kami masih ada masa pemeliharaan dengan kontraktor untuk nanti pada saatnya Pak Sekda akan menyerahkan kepada masyarakat, kami akan komunikasikan dan akan pasang segera karena menghindari kehilangan-kehilangan. Saya kira itu yang kami laporkan. Oh ya, kemudian kami sampaikan juga tentang pasos yang diberikan kepada Muhammadiyah, yaitu pasos 4 kalau tidak salah, yang di sebelah sana. Kami sudah memulai membangun masjid sesuai dengan yang diwajibkan oleh pemerintah daerah, sudah proses. Kemudian TK dari 6 lokal yang kami rencanakan sudah dapat 2 lokal. Kemudian balai RW sudah fondasi. Kemudian kami tambah lagi bangunan toko untuk kegiatan ekonomi di sini. Nah, setelah Hunkap ini kita serahkan, maka kami akan melanjutkan pembangunan PASUM itu sampai selesai. Terima kasih atas kepercayaannya kepada Muhammadiyah untuk menempati PASUM itu, dan kami akan ikut berpartisipasi
dengan pendidikan taman kanak-kanak di sana. Saya kira demikian dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Nasrum minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Andes Aminuddin. Acara yang selanjutnya sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur kepada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sa'ad Ibrahim MA, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bitta'awuni 'alal birri wat taqwa wa nahana 'anit ta'awuni 'alal itsmi wal 'udwan irsyadan lana li naili jannatihi wa maghfiratihi wa min indihi ridwan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Dr. Agung Danarto, MAG, juga pimpinan Pusat untuk Lazismu, Pak Dr. Mahli, ya. Yang saya hormati Sek Pemkap, mohon maaf. Ada dari Majelis Ulama, ada Pak Aminuddin, Ketua PDM, ada Ketua PDA, dan juga saya ini sudah tua ya, jadi kalau nyebut-nyebut itu banyak salahnya ya, banyak salahnya. Ada dari Kapolres, nih, dan ada dari Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya baru tanya sama Ketua Lazismu Pusat, untuk 200 rumah yang dibangun oleh Muhammadiyah itu sudah habis berapa? Dijawab habis 4.700.000.000 sekian. Nah, dulu ketika awal terjadi erupsi itu, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, saya cukup nulis di WA grup-grup Muhammadiyah supaya berusaha untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari erupsi Gunung Semeru itu. Tidak sampai 2 bulan itu terkumpul uang 7 miliar. Ya, 7 miliar. Dan saya senang kalau kemudian Pak Bupati tadi mengatakan cukup 200 saja. Ya, mananya berarti uang yang sisa itu, Pak, itu diberikan ke tempat yang lain saja. Ya kan begitu. Ya, lo enggak, itu pakai logika kan? Pakai logika kan sudah cukup. Yang kedua saya juga tanya, ini yang lain itu ada, yang telah ada itu ada berapa? Tadi dijawab ada 160 sekian, ya. 160 sekian. Saya tidak ahli matematika, tapi rasanya 200 itu lebih banyak daripada 160. Berapa tadi itu? 160 sekian itu. Saya dulu belajar bahasa Indonesia mengenai ungkapan pelengkap. Nah,
Nah, pelengkap itu kalau yang diajarkan oleh guru saya, itu kalau ada 50 lalu kita nambahi 1 atau 2, 3, itu pelengkap. Oh, ini 200. Nah, ini saya kira bagian dari kesopan santunannya PDM PDM Lumajang, sehingga cukup ditulis dengan yang 200 itu sebagai pelengkap. Ya, sebagai pelengkap. Mestinya kan bukan pelengkap. Ya. Jadi nggak usah disebut pelengkap, ya rumah hunian begitu saja ya, begitu saja. Saya juga dapat tadi senang saya disampaikan oleh Ketua PDM bahwa antara NU, Muhammadiyah, MUI itu menjadi 3 rangkai yang sangat serasi. Sangat serasi. Tapi ini Ketua PDM belum melaksanakan instruksi PWM. Ya. Ada yang kita instruksikan belum disampaikan. Mohon maaf. Kami di PWM ketika Majelis Ulama Provinsi itu menyampaikan mengenai kantornya yang ada renovasi dan sebagainya itu, maka mohon maaf, ini hanya untuk menjadi contoh PDM-PDM sampai ke bawah. Itu kami sedikit menyisihkan uang sebanyak 150 juta untuk renovasi kantor MUI yang di provinsi. Bahkan tidak hanya itu, saya bicara dengan gubernur, ya, bahwa selayaknya MUI itu punya kantor yang representatif besar dan lebih-lebih akan baik kalau itu terletak di arah ke Juanda itu, sehingga di situ akan menjadi simbol besar mengenai umat Islam, karena MUI mewadahi seluruh organisasi Islam, maka hemat saya itu perlu itu. Ya. Dan alhamdulillah akhirnya Allah memberikan jalan, dan beberapa waktu yang lampau di dekat Masjid Agung Masjid Akbar itu juga telah mulai pembangunannya, ingat saya ya, di situ untuk Majelis Ulama. Nah, dengan cara yang seperti inilah kita membangun kebersamaan, ya, kebersamaan. Ya. Bahkan dulu ketika Rohingya ada masalah, dan itu bukan Indonesia tapi itu di luar, itu kita di Jawa Timur mengirim 6 miliar. Ya. Secara nasional itu ada 22 miliar yang dikirim ke Rohingya itu. Maka ini adalah bagian dari khidmat Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berkhidmat, ya. Jadi untuk umat, ya. Li khidmatil ummah, li khidmatis sya'ab, bahkan li khidmatin nas jami'an fi kulli anha'i ardillah. Jadi Muhammadiyah itu berkhidmat untuk umat. Ya. Umat itu ya seluruhnya. Ya. Kita tidak kemudian ini untuk Muhammadiyah, yang lain tidak ada begitu dari Muhammadiyah. Bahkan li sya'ab, ya, untuk bangsa. Ya. Nah, bahkan linnasi jami'an fi kulli anha'i ardillah, bahkan untuk seluruh manusia dalam konteks-konteks itu. Ya. Muhammadiyah bikin universitas di Perlis di Malaysia, di Perlis nih Pak Gung ya. UMAM, ya, Universitas Muhammadiyah Malaysia. Ya. Jadi kita gerak internasional yang seperti itu. Di Australia kita bikin MAC, Muhammadiyah Australian College, ya, sekolah yang dibuat oleh Muhammadiyah di Australia dan sebagainya. Jadi konteksnya sekali lagi kita untuk melaksanakan rahmatan lil alamin itu, kita tidak memandang orang itu agamanya apa, ya. Kita tidak memandang orang itu Muhammadiyah atau tidak. Maka seperti di tempat ini, inilah yang kita lakukan. Ya. Dan alhamdulillah Allah berikan kekuatan pada kami. Bahkan kekayaan yang begitu
besar, ya, jadi begitu besar. Ya. Mohon maaf, sekedar gambaran saja. Di Jawa Timur itu kami punya 8 universitas, 9 maksud saya ya. Yang ke-9 itu di Lumajang ya. Nah, ya. Ya. Ini saya sudah olok-olok berkali-kali itu ya, masih saja ya tetap menjadi sekolah tinggi ya. Ya, padahal ada yang lebih tinggi lagi, yang tertinggi. Yang tertinggi itu Universitas Pak Amin ya. Ya. Jadi di situ. Nah, punya sekolah tinggi dan institut ya, ada institut teknologi dan bisnis misalnya, itu sekitar 17. Kami punya rumah sakit di Jawa Timur itu dan klinik itu 84. Ya. Salah satunya di sini. Jadi insya Allah Lumajang ini juga PDM yang ada pada posisi terdepan, PDA yang ada di posisi terdepan. Punya rumah sakit, punya POM, punya sekolah. Kalau nggak salah ada 18 amal usaha. Pak Nun Sewu Pak Kiai Ketua Umum MUI ya. Nun Sewu. Kalau diperkenankan ya, saya menginstruksikan sama Ketua PDM PDA untuk sedikit menyisihkan sebagian itu untuk MUI. Itu kalau diperkenankan. Kalau tidak diperkenankan ya tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Ya. Jadi ini kita punya pondok pesantren masih sedikit, masih 86. Ya, dibanding dengan yang lain tentu sangat masih sedikit. Kita punya sekolah 1018. Itu belum yang dikelola oleh Aisyah ya. Aisyah itu Bustanul Atfalnya ya, atau yang sejenis, itu lebih dari 2000 ya, 2000. Nah, punya panti asuhan itu 140 di Jawa Timur saja. Nah, di Jawa Timur saja. Nah, masih punya perusahaan-perusahaan ya. Jadi yang seperti itu. Sehingga kami menyimpulkan dalam konteks berkhidmat itu, kami yang di Jawa Timur itu, Pak Agung ya, itu kami ngurus yang di Jawa Timur sebagai amanah yang memang kami diberi amanah untuk ngurus yang di Jawa Timur. Sekalipun begitu kami juga sedikit meringankan beban-beban amanah yang dibebankan kepada Muhammadiyah di luar Jawa Timur. Nah, terutama ke arah timur. Nah, seperti itu. Tapi juga dalam konteks keluar itu, sekali lagi Muhammadiyah kita juga bergerak dalam konteks global, ya, dalam konteks global. Kita punya jaringan-jaringan, ya, dalam konteks itu, ya. Mohon maaf, ya. Kami ke Republik Rakyat Cina itu 3 kali, ya. Kemudian ke Kazakhstan, ya, ke Pakistan, ya. Kemudian juga ke Dubai, ya. Terakhir kemarin ke Turki dan ke Spanyol. Nah, hari-hari ini gerak kami yang bersifat global itu tadi sangat viral. Tidak hanya pemberitaan yang menggunakan bahasa Indonesia, juga bahasa Inggris. Bahkan itu terbit di Spanyol sana. Bahwa PWM Jawa Timur itu menginisiasi untuk membeli ya, rumah ibadah yang ada di Spanyol dekat Madrid, namanya Alcalá, ya. Itu lagi kita negosiasikan, insya Allah itu akan kita jadikan sebagai pusat untuk konteks menyebar rahmatan lil alamin itu. Bersama-sama dengan elemen-elemen seluruh bangsa-bangsa di dunia ini untuk membangun peradaban mulia, ya. Untuk sekali lagi untuk konteks kemanusiaan. Ya. Maka kita mulai dari Spanyol itu untuk gerak Jawa Timur yang sifatnya keluar itu. Nah, PP sudah melakukan jauh lebih panjang kaitan dengan itu. Termasuk bikin universitas di luar negeri itu. Mohon maaf, saya dapat info dulu ya, Pak Agung, bahwa istana itu sangat mengapresiasi Muhammadiyah. Bahkan sekneknya menyatakan ya, Muhammadiyah telah mendahului negara dalam konteks memiliki universitas di luar negeri itu.
Ini kok tidak seluruh orang Muhammadiyah tepuk tangan itu biar. Ya, ini gerak kami dalam konteks-konteks itu. Ya. Nah dengan cara seperti itu insya Allah urusan Jawa Timur selesai. Karena kita juga menolong ya, membantu atau ta'awun lah dengan saudara-saudara kita di tempat yang lain gitu. Allahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi, kan begitu. Nah dalam konteks-konteks itulah Muhammadiyah kemudian hadir untuk bencana-bencana seperti ini, bahkan punya MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Bahkan ini sekali lagi kita diakui secara dunia karena sekali lagi itu juga pernah dipidatokan, diundang di PBB ya. Jadi saya kira ini bagian gerak global Muhammadiyah ya. Sehingga inilah kemudian Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah ketika membangun masjid lalu ada yang ngalang-ngalangi dan sebagainya, maka insya Allah Muhammadiyah itu telah teruji kesabarannya ya. Jadi setelah teruji kesabarannya ya sudah nggak apa-apa, itu bagian dari perjuangan dan sebagainya seperti itu ya. Bahkan andai kata diminta itu insya Allah juga kita berikan ya. Saya kira inilah kebaikan Muhammadiyah ya. Ya tentu saya Muhammadiyah harus mengatakan begitu ya. Nah, saya kira di sini. Ya. Kadang-kadang banyak orang yang tidak paham, dikira bahwa Muhammadiyah itu untuk Muhammadiyah, tidak, sama sekali tidak. Inilah buktinya ya. Apa ada kemudian kita tanya satu persatu ini nanti yang menghuni 200 ini harus orang, enggak ada ya. Ya. Bahkan ya di Sorong sana itu, Sorong ya, Papua, itu kita punya perguruan tinggi. Mahasiswanya dulu ingat saya ada 10.000, itu yang 7.000 itu non muslim. Enggak apa-apa ya, punya sekolah-sekolah. Bahkan di antara yang non muslim itu jadi pendeta. Jadi alumni Muhammadiyah jadi pendeta. Kurang apa kami? Ya, kurang apa? Bagi kami telah melakukan dakwah. Soal orang dapat hidayah tidak, itu urusan dia dengan Allah. Jadi itu. Jadi ini Pak Kapolres ya, Kapolres ya. Jadi ini kami ini sudah nggak bicara mengenai NKRI, ya. Kami sudah tidak bicara. Untuk apa kami bicara mengenai NKRI itu, ya? Itu kami telah melakukan, telah real ya, real, sehingga tidak lagi dalam wacana. Kami tidak pernah nanggapi, ya. Kami tidak pernah kemudian ya menyuarakan NKRI harga mati dan sebagainya, karena kami telah berbuat, ya. Jadi al-amalu ablagu minal kalam, kan kau tengok Pak ya. Nah, jadi yang seperti itu, ya. Masuk begini masih diragukan keindonesiaannya ya. Nah, saya kira ini masa begini ini diragukan kepancasilaannya dan sebagainya ya. Ya enggak lah mestinya ya. Jadi saya kira ini saya ingin tegaskan di konteks-konteks yang seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, ini penting ya. Dan sekali lagi gerak kita tadi itu ke kawasan-kawasan keluar tadi itu kita mulai dari Spanyol. Mohon maaf ya. Kami ada 22 orang ya. Di bulan Oktober kemarin itu kami ini nelongso Bapak ya. Kami tentu telah belajar mengenai peradaban Islam. Kami baca bagaimana Spanyol dulu itu, Andalusia dan lain sebagainya itu menjadi pusat peradaban yang sangat tinggi. Dan sampai sekarang ya asarnya, bekasnya itu masih terlihat. Ya, terutama dalam konteks arsitektur. Sebenarnya ada khazanah-khazanah yang sangat luar biasa, tapi itu kemudian hilang semuanya, dihancurkan semuanya. Ya. Itu di Cordoba itu ada 800, mohon maaf, masjid. Dulu. Lalu dihancurkan semua. Tinggal kira-kira tidak sampai 10. Salah satunya Masjid Cordoba. Masjid Cordoba itu lebih besar, mohon maaf, lebih indah daripada Masjid Nabawi. Mohon maaf, di Madinah. Ya tentu soal nilainya tentu lebih tinggi di Nabawi, lebih tinggi lagi kemudian Masjidil Haram ya. Tapi dalam konteks itu maknanya sekali lagi di sana telah hadir seperti itu. Ada banyak tulisan ya, ada la ghaliba wala ghaliba illallah dan seperti itu dan sebagainya. Kami ini langsung melihat seperti itu. Maka ketika kami ke sana ada yang nawari tadi itu ya, rumah ibadah itu ya langsung kami respon. Ya, saya mohon doanya dalam tempo dekat insya Allah itu kemudian nego-nego kita itu insya Allah akan selesai. Dan ya walaupun untuk kepengurusan ini sudah tinggal ya 2 bulan ini ya,
tapi saya selalu percaya, kenapa itu belum kok sudah diomongkan, kan begitu, belum sudah diomongkan, iya, ya. Jadi itu, mohon maaf Pak Yai, Pak Yai Majelis Ulama, kami di Muhammadiyah itu nggak ada pikiran-pikiran, nggak ada pandangan-pandangan bahwa A, B, C, D, E yang di Muhammadiyah itu punya karomah, nggak ada. Tapi insya Allah dalam konteks Muhammadiyah besar ini, ya, mohon maaf, itu insya Allah diberikan karomah oleh Allah, ya. Nah karena itu ucapan-ucapan kita itu penting. Ucapkan hal yang baik. Apalagi al-iradah al-kubro. Sampaikan. Itu kan langsung dicatat malaikat. Lalu dilaporkan kepada Allah. Karena ini baik akan diteruskan sendiri oleh Allah. Karena itu ucapan kita itu penting. Seperti itu. Maka kita sampaikan. Hari-hari ini sekali lagi, ya, kita minta hampir, ya, banyak sekali bahkan dari luar negeri seperti itu, ya. Ada berita-berita seperti itu mengenai apa yang tidak kita buat itu. Insya Allah dengan cara inilah sebenarnya Allah mengumumkan bahwa suatu hari kemudian rahmatan lil alamin itu juga sampai di Spanyol. Nasrun minallah wa fathun qarib. Abashirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Kiai Haji Sa'ad Ibrahim MA. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Bupati Lumajang yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Lumajang kepada Bapak Dr. Andes Agus Triyono MSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa hari ini menganugerahkan nikmat yang luar biasa kepada kita sekalian. Nikmat silaturahim. Mudah-mudahan dengan nikmat silaturahim ini membawa keberkahan bagi kita dan keluarga kita masing-masing. Salawat assalam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mohon izin yang kami hormati Bapak Dr. Haji Agung Danarta MAG, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Mahli Zainuddin MSI, Ketua BP Lasismu Pusat, Ketua PWM Jawa Timur, Dr. Kiai Haji M. Sa'ad Ibrahim, MA, Ketua PTM Lumajang, Pak Aminuddin, Ketua Lasismu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta pimpinan daerah Aisyah, serta dulur-dulur saya semua, warga Kabupaten Lumajang yang dirahmati Allah. Ya Hanif, Ketua MUI, sama seluruh teman-teman dari Kecamatan Candipuro, mohon izin pada kesempatan kali ini kami menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Hari ini kami ada agenda besar. Yang pertama, hari ini rapat paripurna DPRD penyampaian nota keuangan APBD tahun 2023 di DPR. Yang kedua, hari ini kami juga ketempatan penutupan TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Pakel, Kecamatan Gujialit. Yang ketiga, hari ini ya juga ada kegiatan serah terima bangunan hunian pelengkap dari teman-teman Muhammadiyah. Mohon maaf, kami belum menyampaikan terima karena belum diserahkan ya. Enggak jadi diserahkan ya.
Jadi kami belum ada akad menerima ini karena belum diserahkan sama Pak Amin tadi. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin. Yang pertama saya ingin menerangkan, di lokasi ini ada 1.951 unit rumah yang dibangun oleh pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat sebagai wujud kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah erupsi Semeru 4 Desember 2021 yang lalu. Sampai dengan hari ini kondisinya untuk hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah terbangun 1.951 unit rumah sudah terbangun semua. Kemudian yang selanjutnya untuk bangunan infrastruktur penunjang lainnya saat ini sedang dilakukan uji coba atau joint inspection di setiap klasternya terkait dengan keberfungsian SPAL TD-nya, artinya IPAL komunalnya. Kemudian untuk hunian sementara yang sudah proses penyelesaian sebanyak 1.712 unit dari 1951 yang sudah proses selesai 1.712. Itu artinya masih ada 239 unit yang dalam proses pengerjaan, baik oleh NGO, oleh lembaga swadaya, maupun oleh Basnas Kabupaten Lumajang. Sedangkan bangunan yang sudah dihuni ini sebanyak 907 unit. Kemudian fasilitas umum yang tersedia, TPST sudah 100% terbangun, Pustu sudah 100%, pertokoan 100%, sekolah darurat juga 100%, SD 80%, madrasah 60%, untuk pembangunan kandang terpadu baru 10%. Kemudian aktivitas yang belum ada, ini adalah TK, SMP, masjid, gedung serbaguna, pertokoan, pasar, dan makam. Mudah-mudahan fasum-fasum yang saya sebutkan segera terrealisasi. Sedangkan di fasum 1 itu sudah terbangun musola 100%, kemudian balai pertemuan, kemudian gedung PAUD 20%. Di fasum 2 ada pembangunan balai pertemuan yang sudah terbangun 10%. Di fasum 3 balai pertemuan sudah terbangun 80%. Di fasum 4 musola terbangun 20%, kemudian bangunan PAUD 35%. Di fasum 5 musola sudah terbangun 35% dan balai pertemuan 30%. Sisa 239 tadi itu tentu harapan kami pemerintah bisa berdiri terbangun jika memungkinkan sebelum tanggal 4 Desember 2022. Karena kami pemerintah Kabupaten Lumajang berharap 1951 unit bangunan ini bisa diisi semua nanti per 4 Desember 2022. Tepat 1 tahun bencana erupsi Semeru 4 Desember 2021. Yang berikutnya, Yai mohon izin kami meluruskan bangunan pelengkap ini bukan tambal buto, Yai. Bangunan pelengkap ini istilahnya sekarang dulu hunian sementara. Kemudian huntara yang dibangun oleh NGO, oleh lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, oleh para donatur. Di lokasi ini uji coba yang pertama kali penanganan bencana di tingkat nasional. Kementerian PU baru pertama ini menangani bencana yang hampir paripurna dalam waktu yang relatif singkat. Sementara kita tahu saudara-saudara kita di Palu, di Lombok masih belum tuntas, masih banyak yang berada di tempat-tempat hunian sementara. Kami bersyukur Lumajang dengan kejadian 4 Desember kami ada fasilitas milik negara
lahan perhutani seluas 80 hektar yang bisa kami gunakan. Dulu awal-awal kita istilahkan bangunan hunian sementara karena dari Kementerian PU masih belum hadir. Di dalam perkembangannya ternyata Kementerian PU jauh lebih cepat karena targetnya membangun huntap hunian tetap sebanyak 1951 itu Pak Presiden targetkan 6 bulan untuk hunian tetapnya. Kemudian hunian tetap ini dilengkapi dengan fasilitas limbah domestik komunal. Ini yang persoalan kita bersama, harus pemberdayaan masyarakat penghuni 1951 unit rumah ini. Karena warga kita tidak terbiasa hidup dengan sanitasi komunal. Belakangan karena hunian tetap sudah berdiri, kemudian huntaranya belum, maka ketika hunian tetap sudah berdiri, bangunan hunian sementaranya menyusul, kita istilahkan sebagai hunian pelengkap. Kalau hunian sementara dulu awal, ada kamar mandi sendiri, ada dapur sendiri, ada kamar, ada ruang tamu. Nah sekarang dengan hunian tetap sudah berdiri, kita istilahkan hunian pelengkap, karena kamar mandi, ruang tamu, kemudian tempat tidur sudah ada di hunian tetap, maka pelengkapnya diharapkan mungkin untuk kamar pelengkap, untuk dapur, kamar mandinya sudah tidak. Tetapi belakangan menjadi persoalan, tadi kami sampaikan ke Pak Agung, karena jaringan limbah domestik ini belum berfungsi 100%. Kalau kemudian ini permintaan dari Pak Amin, dari teman-teman Muhammadiyah, segera difungsikan, untuk kita harus berpikir. Karena di hunian sementara tidak ada kamar mandi, tidak ada WC-nya. Kalau bangunan tetapnya masih berfungsi, tentu kita akan kesulitan teman-teman untuk memanfaatkan rumah tersebut menjadi hunian yang nyaman. Tetapi kami berharap dalam sisa waktu 1 bulan ini mudah-mudahan semuanya bisa terpenuhi dan berfungsi. Kemudian Bapak sekalian, problem kita dengan hunian tetap dan hunian pelengkap ini tidak berhenti selesai terbangun 1951 atau beserta fasumnya. Tugas kami pemerintah Kabupaten Lumajang, pemerintah kecamatan, pemerintah desa menuntaskan administrasinya. Sebagaimana perintah Bapak Presiden, lokasi ini, lahan ini seluas 10 kali 14 meter masing-masing unit rumah itu nanti akan menjadi hak milik warga yang tinggal di sini. Tapi ini masih berproses administrasi. Justru dalam proses administrasi inilah muncul problematika. Yang pertama, persoalan kami, pemerintah desa masih belum bisa sepenuh hati yang menerima warga di sini. Warga desa Sumber Mujur. Karena penghuninya adalah warga desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Jadi ketika mengalami kesulitan, butuh pelayanan, harus ke rumah sakit, butuh surat keterangan, ya diberi catatan oleh kepala desa Sumber Mujur. Warga desa Bermujur yang bermukim di Bumi Semeru Damai. Kita mengistilahkan ini Bumi Semeru Damai, bukan Bumi Serpong Damai, atau bukan Bumi Semeru, Bumi Semarang Baru, tapi ini Bumi Semeru Damai. Karena begitu kita cocokkan NIK-nya, tidak akan sambung lokasi kediaman dengan data kependudukan. Kemudian Bapak sekalian, problem kami untuk pemberdayaan masyarakat nanti. Makanya Pak Bupati melarang di unit bangunan ini ada tembok permanen yang dibangun. Harapan Pak Bupati, semua unit rumah ini terbuka. Pemberdayaan berikutnya untuk mengelola saluran limbah domestik, saluran air bersih, ini tidak seluruhnya gravitasi. Ada beberapa sumber air yang harus kita naikkan pakai pompa. Kemudian untuk operasional limbah komunal tadi itu, karena mohon maaf, septic tanknya itu seperti tangkinya di pom bensin. Kalau warga kita tidak mengajari pemberdayaan merawat, ini akan berat nanti ke depan. Untuk operasional fasilitas umum ini,
Itu perkiraan dari Kementerian PU membutuhkan anggaran 25 juta satu kawasan. Di sini ada 4 kawasan. Berarti kalau seluas 80 hektar ini nanti butuh operasional sekitar 100 juta setiap bulannya. Ini problem kami. Ya, problem kami. Yang berikutnya, di lokasi ini sudah sering terjadi kecelakaan ternyata Bapak Ibu sekalian. Mungkin secara logika kita kok bisa. Ternyata faktornya jalan kita menurun, banyak perempatan-perempatan, lampunya atau PJU-nya masih kurang, orangnya dari atas dikira tidak ada yang mau nyebrang dengan kecepatan tinggi dari atas turun ke bawah. Problemnya sering terjadi kecelakaan. Yang kedua, PR kita bersama. Menyatukan pemahaman bagi warga pemukim di lokasi ini dengan warga asli penduduk sekitar. Bapak Ibu, teman-teman yang di luar Kecamatan Candipuro, ya, mungkin tidak membayangkan bahwa di sini juga menjadi persoalan itu hubungan kemanusiaan, hubungan kehidupan antara warga pendatang dengan warga yang asal. Karena di lokasi ini hampir semua perhatian kita berikan semua. Sementara warga asal, warga pemukim, kita tidak pernah menyentuh. Dulu awal-awal, begitu gelombang pertama kita masukkan untuk menghuni hunian tetap dan hunian sementara, masih banyak para donatur dermawan yang datang ke sini, datang memberikan bantuan. Sementara beliau-beliau para dermawan itu melewati lingkungan pemukiman warga sekitar. Yang menoleh saja tidak. Tapi mereka datang dengan membawa semua yang dibutuhkan oleh warga di sini. Yang berikutnya, benar tadi sama Pak Amin disampaikan bahwa di rumah yang dibangun ini lampunya belum dipasang, kerannya belum dipasang. Karena pengalaman yang lalu-lalu, kalau bola lampunya dipasang, kerannya dipasang, umurnya pendek, Bapak Ibu sekalian. Jadi meskipun pabrikan itu umurnya pendek, ya, bukan mati tapi keluar dari tempatnya. Ya. Dulu ini kami sudah ke tahap kelima memasukkan warga. Yang terakhir di akhir Oktober kemarin 204 unit rumah kita isi. Sebelumnya yang kita isi adalah material di dalam rumah, tempat tidur, kipas angin, kompor gas, pebeler, meja kursi. Kita isi dulu, kita lengkapi, baru calon penghuninya kita masukkan. Harapan kami tentu warga yang mengungsi di tempat-tempat jauh, begitu datang masuk ke sini sudah tinggal buka kunci, masuk, tidur, leye-leye, mau bikin mie instan tinggal masak, mau masak nasi sudah tersedia di dapur. Itu harapan kami. Tetapi percaya tidak percaya, ada 7 unit rumah yang barang-barangnya juga berpindah. Ya, meskipun kuncinya belum kami serahkan. Mungkin karena jendelanya terlalu besar. Jadi ada tempat tidur bergeser, berpindah, ada kompor gas berpindah, ya, ada tabung gas berpindah, ada kipas angin berpindah. Maka untuk yang tahap 5 kemarin, kita berikan kuncinya dulu, baru kemudian beliau kita beritahu, Pak, Bu, kalau jenengan besok mau masuk, besok barangnya akan kita isi semua. Jadi orangnya pagi datang, buka pintu, maka semua peralatan kita datang, kita masukkan. Agar mereka ikut menjaga barangnya. Kan kalau sudah kunci diterima oleh orangnya, barang-barangnya ada, kan tanggung jawab penghuni sudah, Pak. Tidak bisa kemudian lapor ke pemerintah lagi. Pak, ini kasur saya hilang, tidak bisa. Tidak. Kalau yang kemarin-kemarin tahap 1 sampai tahap 4 masih bisa seperti itu, ya kita ganti. Ya, kita ganti. Bapak sekalian, Bumi Semeru Damai ini ya, menjadi pilot project pemerintah pusat ke depan dalam penanganan bencana.
tentu kita berharap tidak terjadi bencana. Kenapa ada 239 hunian sementara yang masih belum terbangun? Logikanya nama huntara, hunian sementara itu mestinya terbangun dulu daripada huntatnya. Dulu awal-awal terjadi bencana, ketika kemudian kita kumpulkan seluruh elemen masyarakat yang ingin membangun, yang angkat tangan tinggi-tinggi banyak sekali, Pak. Saya, Pak, kami, Pak, mau membangun 15 unit rumah, huntara. Kami 50, kami 17, kami 12. Karena yang ada di bayangan mereka, huntara itu budgetnya nilainya sekitar 5 juta. Yang terbuat dari bambu, kemudian dari anyaman bambu, ya, kemudian dari terpal plastik, selesai. Tetapi begitu pemerintah Kabupaten Lumajang, Pak Bupati minta bangunan semi permanen, di mana ada pasangan batu bata atau bataku sepanjang 1 meter, setinggi 1 meter, kemudian di atasnya hard black dengan atap spandek, sehingga kemudian ketika dirap itu ketemu di angka 17.500.000. Belum termasuk ongkos kerja. Pelan-pelan yang tadi 20 agak turun. Agak turun. Ya, turun. Bahkan ada yang turun sama sekali. Di awal-awal dulu kita membutuhkan 1951 unit, yang mau membangun itu lebih dari 2.200. Tapi begitu rapnya 17.500 belum ongkos tukang, ya, sampai sekarang masih ada 239 yang belum terbangun. Kenapa kami Pemerintah Kabupaten Lumajang berkebijakan seperti ini? Karena kami Pemerintah Kabupaten Lumajang, pemerintah pusat, pemerintah desa juga tidak adil dengan warga kita, warga kami Kabupaten Lumajang yang 2 tahun yang lalu kena musibah gempa. Ada sekitar 1.000 lebih rumah yang terkena gempa. Pada waktu terjadi gempa, pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah akan membantu rumah rusak berat akibat gempa 50 juta, yang rusak sedang 25 juta, yang rusak ringan 10 juta. Pada prakteknya sampai sekarang masih belum tuntas. Alhamdulillah Lumajang masih 1.000. Kabupaten Malang 12.000 belum ada yang cair. Karena memverifikasi 12.000 unit dengan rumah yang terpencar-pencar. Akhirnya teman-teman BPBD Malang itu tidak kagak angkat tangan, Pak. Ini persoalan kita berpemerintahan. Ya. Oleh karena itu, Pak Bupati kemudian berkebijakan, hunian sementaranya harus semi permanen. Ya, harus semi permanen. Tidak boleh asal-asalan. Karena kita tidak tahu kapan hunian tetapnya dibangunkan. Tentu problem mendirikan bangunan sementara atau bangunan pelengkap untuk korban banjir seperti ini sama gempa berbeda. Karena kalau korban gempa, rumahnya mencar-mencar, terpencar. Sehingga dropping materialnya juga sulit. Panjenengan bisa bayangkan, kami teman-teman BPBD harus ekstra keras untuk menyalurkan, mendistribusikan bahan material untuk rumah rusak ringan yang senilai 10 juta. Tetapi kalau di wilayahnya Tempur Sari Kali-Oling, jarak satu tempat dengan tempat lain juga berjauhan. Tidak mungkin. Ini juga problem kami. Ya untungnya teman-teman BPBD bersama seluruh relawan yang ada, ya, dengan niatan kemanusiaan mengesampingkan itu. Mudah-mudahan bumi Semeru Damai ini segera terhuni. Kami pun juga berharap rumah warga kami yang tertimpa musibah gempa 1,5 tahun yang lalu juga bisa terbangun kembali. Sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang, kami ucapkan terima kasih kepada pengurus besar Muhammadiyah, pengurus pusat Muhammadiyah, pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang, di semua sektor yang selama ini telah membantu kami pemerintah Kabupaten Lumajang menuntaskan problem-problem kebangsaan yang mestinya menjadi tugas pemerintah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang. Tentu ke depan mohon izin Kiai, kami tidak menutup 200 ini.
Jadi 200 bukan harga stop. Masih banyak tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan untuk berkarya kemanusiaan. Sebagaimana problem yang tadi saya sampaikan, bagaimana melatih kehidupan masyarakat yang tadinya di perkampungan dengan di perumahan seperti ini. Karena perumahan itu biasanya hidupnya adalah hidupnya para pegawai, baik pegawai pemerintah, pegawai swasta maupun karyawan. Jadi kalau di sini yang tadinya hidup di perkampungan kemudian hidup dalam satu komplek. Ini problem pemberdayaan kita yang harus kita tuntaskan ke depan agar masyarakat di bumi Semeru Damai ini bisa tetap hidup lebih baik dari asalnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tanah asalnya yang di Supit Urang, di Ororo, Ombo, di Kecamatan Kecamatan Pronojiwo masih tetap menjadi hak mereka. Tetapi mereka kita larang untuk menghuni. Ya, kita larang untuk menghuni. Rumah atau lahan yang di tempat asal yang terkena musibah erupsi kemarin masih bisa dimanfaatkan mungkin untuk bercocok tanam. Harapan kami pemerintah mereka menggunakannya di pagi sampai dengan siang atau sore hari. Kemudian sore malam kembali ke sini. Tentu yang paling penting kami berharap dan sedang mencari upaya bagaimana bangunan pemerintah, bangunan dari para dermawan ini tidak diperjualbelikan. Ya, ini kami sedang mencari cara bagaimana caranya agar bangunan yang dibangun dengan susah payah oleh pemerintah dan para dermawan ini tidak diperjualbelikan oleh penghuni. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Sekda Lumajang. Acara yang selanjutnya sambutan Ketua Badan Pengurus Pusat Lazismu kepada Bapak Dr. Mahdi Zainuddin MSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa may yughni anhu maluhu idza taradda. Sadaqallahul azim. Ingkang satuhu kawula hormati. Saya terjemahkan. Yang sungguh-sungguh saya hormati pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini hadir Bapak Dr. Haji Agung Danarto MAG. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pak Kiai Syekh Dr. Haji Sa'ad Ibrahim MAG. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Ibu Bupati yang dalam hal ini hadir, Bapak Sekda, Pak Dr. Andos Agus Triyono. Yang saya hormati Bapak Ketua gambarnya ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang. Saya lebih suka memanggil beliau dengan Abang Aminuddin. Kami sama-sama orang rantau, ya. Beliau terdampar di Lumajang, saya di Jogja.
sama-sama berasal dari Sumatera bagian selatan. Insya Allah ini orang Sumatera yang baik-baik ya, sehingga diterima di Jawa Tengah, DIY dan di Jawa Timur. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang, Pak Kiai Hanif. Yang saya muliakan Ibunda Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Lumajang, Bu Lili, ya, beserta jajarannya. Yang saya hormati bapak-bapak dari Polres Lumajang, Bapak Camat Candipuro, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, dan yang saya cintai, yang berbahagia adalah para calon penghuni rumah Hunkap yang insya Allah nanti akan diserah terimakan. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi menjelang siang yang sejuk ini, ya, sudah ada gerimis, bisa hadir di kawasan yang luar biasa indahnya. Ya, saya tadi terkaget-kaget ketika sudah mulai masuk kawasan, oh ternyata indah sekali. Konon kalau misalnya Semeru juga kelihatan ketika tidak ada mendung. Ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa hadir di sini lagi. Saya pertama kali ke Lumajang pada bulan Desember, beberapa minggu setelah erupsi, tetapi tidak sampai di sini karena kita meninjau di Pronojiwo, ya. Mau ke sini tidak bisa nyebrang dan harus berputar. Alhamdulillah setelah hampir setahun, apa yang kita cita-citakan bersama bisa kita saksikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya tidak bisa menyampaikan banyak hal karena tadi secara teknis pelaksanaan program sudah diborong oleh Pak Aminuddin, ya. Terkait dengan gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan rahmatan lil alamin sudah disampaikan oleh Pak Kiai Saad, ya. Dan nanti insya Allah Pak Agung akan menjadi gongnya, ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan 3 buah pantun. 3 buah pantun. Ini Pak Amin tadi nggak keluar aslinya, nggak ada pantunnya keluar, ya. Maka saya akan menyampaikan 3 buah pantun. Pantun yang pertama, Candipuro kampung yang indah, Pronojiwo penduduknya ramah. Dalam semua kejadian pasti ada hikmah, sabar dan ikhlas pasti berbuah. Ya, tentu tidak ada kita yang menginginkan ada bencana, ya, baik dalam bentuk gempa apalagi erupsi Merapi. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran, dengan keikhlasan kita, maka situasi ternyata makin membaik dan insya Allah kedepannya juga akan lebih baik. Pantun yang kedua, Banyu Putih Kidul hujan lebat. Ada ya Pak Sekda ya? Ya. Kali botol lor tumbuhannya merambat. Terima kasih pada para donatur yang hebat. Selamat kepada para penerima manfaat. Kepada para donatur ya dari seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, ya, yang sudah memberikan kontribusi pada program ini, ya, melalui Lazismo sebagai fundraiser-nya, kita mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah hadir saat ini. Jadi Muhammadiyah itu dalam kegiatan seperti ini menerapkan sebuah prinsip namanya OMOR, One Muhammadiyah, One Respon. Ya, penghimpunan dana dilakukan oleh Lazismo, penanganan tanggap darurat oleh MDMC. Nah, jadi Pak Kiai Saad, dana yang terkumpul tadi itu tidak hanya untuk bangunan fisik, tapi juga untuk tanggap darurat sebelumnya, dan juga nanti untuk community development setelah ini. Jadi insya Allah nampaknya jangan dibawa ke tempat yang lain dulu, karena niatnya adalah untuk Semeru. Lalu dalam pelaksanaannya, ya, kita tadi MDMC, lalu kemudian Lazismo, dan penanggung jawab lapangannya adalah komandan kita, Pak Aminuddin. Alhamdulillah dengan kerjasama
yang baik itu kemudian program ini bisa berjalan tepat waktu, walaupun dalam prosesnya bukan hal yang mudah, ya, bukan hal yang mudah. Berbagai tantangan, tapi alhamdulillah dengan koordinasi yang baik bisa kita jalankan dengan optimal. Dan insya Allah nanti akan berlanjut dengan beberapa pasos ya yang tadi disebutkan oleh Pak Amin. Nah, oleh karena itu diucapkan terima kasih kepada teman-teman Lajismu Jawa Barat. Ada Kang Mul hadir dari Bandung, Bapak Ibu-Ibu, khusus untuk acara yang berbahagia ini. Kita beri aplaus untuk Kang Mul dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah ada Kang Agus, alhamdulillah ya, hadir langsung dari Jawa Tengah. Kemudian dari DIY juga, dan tentu saja dari Lajismu Pusat. Nah, kepada semua pihak itu, terutama kepada Pemda Pemkab Lumajang yang telah memberikan kepercayaan pada Lajismu, diucapkan terima kasih, dan jangan segan-segan untuk masa yang akan datang. Kita akan selalu bekerja sama. Mudah-mudahan bukan dalam kaitannya dengan bencana. Ya. Nah, kenapa tidak perlu segan? Karena Lajismu Muhammadiyah bergeraknya itu seperti disampaikan Pak Kiai tadi, melampaui batas-batas primordial, batas-batas negara bahkan. Di samping yang disebut Pak Kiai tadi, kita punya program di Lajismu Jawa Timur di Spanyol ya. Lajismu hari-hari ini sedang membangun sebuah gedung di Palawan, Filipina Selatan. Ada ibu-ibu Aisyah di sana dalam organisasi yang bernama Aisyah Association. Organisasi Aisyahnya belum ada, boleh tepuk tangan. Organisasi Aisyahnya belum ada secara resmi, tapi ada ibu-ibu yang punya seragam Aisyah, punya kelompok pengajian seperti ini. Suatu saat mereka pengajian di gedung, tapi bentuknya hanya dinding bata 1 meter, lalu di atasnya terpal, lalu digelari tikar. Nah, pengajian Aisyah. Foto itu kemudian kita viralkan dan kemudian mengetuk hati jamaah Aisyah dan Muhammadiyah melalui Lajismu. Kemudian kita sekarang melaksanakan pembangunan gedung Aisyah di sana. Hari-hari ini juga kita menunggu jadwal yang tepat untuk meresmikan sebuah masjid. Di mana? Di pedalaman Uganda. Ya, sudah selesai pembangunannya dan lokasinya. Kalau melihat dari YouTube dan sebagainya, kita bersyukur bahwa ada bumi yang begitu indah seperti bumi Semeru Damai ini kalau dibandingkan dengan saudara kita di Uganda tersebut ya. Tentu ada program-program yang lain di Palestina ya, di Pakistan, di mana-mana insya Allah kita hadir. Pantun terakhir, Gunung Kerinci dan Sungai Musi. Nah, ini harus diingat ya. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, Pak Bang Aminuddin tuh walaupun sudah lama di Lumajang, insya Allah hatinya masih di Sungai Musi di sana ya. Gunung Kerinci dan Sungai Musi, jauh di mata, dekat di hati. Semangat memberi, semangat berbagi, mari kita jadikan tradisi. Jalan yang mudah Allah akan beri. Mari kita suka berbagi. Tagline dari semua adalah memberi untuk negeri. Ya, sebagai organisasi kami akan mengorganisir proses pemberian itu, baik berupa dana bagi para admia, tenaga bagi para teman-teman di lapangan terutama, ya, pikiran, ide-ide, dan termasuk juga adalah perasaan, berbagi perasaan. Ya, saya menghimbau, mencintai saudara saya yang menjadi pendatang di sini dan saudara saya yang menjadi pribumi, untuk saling berbagi perasaan. Insya Allah kita bersaudara ya. Kasihan sekali ini pendatang di sini kalau misalnya tidak diterima oleh penduduk pribumi. Karena saya 43 tahun merasakan sebagai pendatang. Demikian juga Pak Aminuddin. Apalagi kita sesama Muslim adalah bersaudara. Tidak ada alasan untuk tidak saling berbagi, saling membantu. Dan dengan saling berbagi, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, "Waman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Maka Allah akan memudahkan ke jalan yang mudah. Insya Allah, Allahumma amin. Demikian yang sedikit yang bisa saya sampaikan.
Kalau ada sumur yang dalam, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata dan tindakan saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terjemahannya dalam bahasa Jawa, bahasa Jogja, damel kupat ngangge santen, menawi wonten lepat nyuwun agunging pangapura. Pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Mahdi Zainuddin MSI. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Agung Danarta MAG. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang kita hormati bersama Ketua BWM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Sa'ad Ibrahim. Yang kita hormati juga Ketua Pengurus Pusat Lazismu, Bapak Dr. Mahdi Zainuddin, dan juga Bapak Bupati yang kita hormati, yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Dr. Andes Agus Triyono MSI, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang yang kita hormati, dan juga Ketua PDM Bapak Aminuddin, Ketua Pimpinan Aisyah baik daerah ataupun cabang, dan bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah dan seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kenikmatan, sehingga pada hari ini Muhammadiyah bisa menepati janjinya kepada warga Lumajang, menjanjikan akan membangun 200 huntara. Alhamdulillah, insya Allah pada hari ini janjinya tuntas ya. Dan juga hari ini juga menjadi bukti bahwasanya Muhammadiyah senantiasa memberi, merupakan gerakan ta'awun ya, tidak peduli, tidak pandang siapapun, apapun agamanya, apapun golongannya, karena ketika bencana ada, yang kita lihat pertama kali adalah siapa yang sedang tertimpa kesusahan, kesulitan, nah Muhammadiyah akan hadir untuk membantu. Insya Allah MDMC dengan sokongan atau dengan lazismu ini, setiap kali ada musibah, setiap kali ada bencana di tanah air, insya Allah akan hadir dan berusaha untuk hadir pada hari 24 jam pertama setelah terjadinya peristiwa musibah tersebut. Dan ini sudah di mana-mana. Saya kira saat ini MDMC belum keluar dari Palu. Jadi setelah dulu tsunami, likuifaksi, sampai sekarang masih terus mendampingi. Di Lombok juga masih ya. Artinya ketika menangani musibah bukan hanya untuk tanggap darurat saja, tetapi sampai kepada
rekonstruksinya, pada tahap rekonstruksi itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini pidato yang keberapa ini tadi ya? Ini memang tidak mudah setelah menjadi bagian yang keberapa tadi. Apalagi yang tentang Muhammadiyah tadi Kiai Saad sudah luar biasa menyampaikannya, dan saya kira menunjukkan kelasnya Kiai Saad, saya kira memang sudah pantas untuk menjadi Ketua PP Muhammadiyah. Insya Allah 10 hari lagi kan Muhammadiyah akan menyelenggarakan muktamar ya, muktamar Muhammadiyah, dan salah satu kandidatnya kan Kiai Saad kita ini ya. Insya Allah. Kalau diaminkan nggih setuju Ibu ya? Nah, Ibu setuju ini mengaminkan ya. Paling tidak diucapkan terlebih dahulu, malaikat akan mencatat, nanti akan dilaporkan kepada Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita berada di negara Indonesia yang alhamdulillahnya di Indonesia itu ada 187 gunung api. Nah, dan kita juga berada di atas persimpangan 3 lempeng. Lempeng Asia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Sehingga apa? Ini menyebabkan musibah bencana di Indonesia itu hampir setiap hari. Dari 187 gunung berapi di Indonesia, itu hanya giliran saja kok. Mungkin tahun ini Semeru. Tahun lalu Merapi, besok mana lagi. Sehingga karenanya ya giliran. Gempa bumi di Indonesia hampir setiap jam itu ada gempa bumi. Tetapi gempa yang di atas 6, sekian skala Richter itu setahun minimal terjadi 2 kali. Katanya seperti itu. Nah, 6,7 itu tergantung gempanya ada di mana. Kalau gempa kedalamannya dangkal di bawah pemukiman itu korbannya banyak. Tapi kalau gempanya mungkin di tengah lautan bisa jadi tsunami. Kalau gempanya paling untung itu di bawah hutan. Itu insya Allah nggak banyak rumah yang akan rusak, yang akan hancur itu ya. Sehingga karenanya memang Indonesia ini ya kita bersyukurnya ya, pokoknya bersyukurlah daripada tidak bersyukur nanti lain kafartum nazidanakum itu ya, daripada itu pokoknya kita bersyukur ya, kita syukuri, kita tinggal di daerah yang subur makmur yang seperti ini, walaupun kondisinya banyak gempa, banyak musibah, dan lain sebagainya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dulu ada tafsir keagamaan yang mengatakan bahwasannya musibah, bencana, apakah itu tanah longsor, gunung meletus, atau kemudian gempa bumi, itu merupakan azab. Ya, azab karena penduduknya, masyarakatnya banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa. Nah, karena merujuk kepada bagaimana kisah kaum masa lalu itu dihancurkan karena ada dengan angin puting beliung, dengan tanah longsor, dan lain sebagainya. Sehingga banyak tafsir keagamaan yang pada masa lalu itu memahami seperti itu. Sehingga kalau ada musibah, ada bencana, ada gunung meletus, ada tsunami, maka orang kemudian akan mengatakan, loh, para pendosa sedang diazab. Dulu banyak yang memiliki paham seperti itu. Tapi Muhammadiyah berusaha untuk mengubah tafsir keagamaan itu, ya, tafsir bahwa azab, musibah, bencana itu merupakan azab dari Allah karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh masyarakatnya, oleh penduduknya, diubah. Bahwasanya bencana, musibah, dan lain sebagainya adalah ujian yang datangnya dari Allah. Ujian untuk yang tertimpa musibah, ataupun juga ujian untuk orang lain yang tidak tertimpa musibah. Yang tertimpa bencana, tentu ujiannya adalah dengan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Ya.
kemudian menerima keadaan sebagai bagian dari takdir dari Allah, tawakal, kemudian ikhtiar untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, sementara untuk mereka yang tidak tertimpa musibah, ujiannya adalah kepedulian sosial. Punya jiwa ta'awun apa tidak? Mau menolong orang yang sedang tertimpa musibah atau tidak? Nah, itulah tafsir yang diubah oleh Muhammadiyah termasuk di dalam putusan tarjihnya, bahwa musibah, bencana itu bukan merupakan azab, tetapi merupakan ujian. Sehingga karenanya dengan tafsir yang seperti itu, lazismu dengan MDMC kemudian digerakkan di mana-mana. Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki prinsip ta'awun yang terdorong oleh surat Al-Ma'un itu harus kemudian secara bersungguh-sungguh untuk mau membantu, mau menolong, mau ta'awun kepada mereka-mereka yang sedang tertimpa musibah, yang sedang tertimpa bencana. Alhamdulillah dengan diorganisir secara rapi oleh Lazismu dan juga oleh MDMC, maka setiap kali ada musibah, setiap kali ada bencana, insya Allah MDMC Muhammadiyah akan hadir, datang diusahakan paling awal, pulang paling akhir. Kebiasaannya seperti itu. Dan itu juga ditopang oleh pendanaan yang diorganisir oleh Lazismu. Lazismu dengan mengorganisir sedemikian rupa mengetuk hati umat Islam yang ada di Indonesia, terutama umat Muhammadiyah, ya, umat Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, untuk mau membantu, untuk mau menolong dan lain sebagainya. Itu ya alhamdulillah dengan diorganisir secara baik. WA dari Kiai Saad itu hanya sekali WA saja di forward kemana-mana, hasilnya bisa sampai berapa tadi? 7 miliar ya. Nah. Dan setahun bukan hanya sekali, bukan hanya di Semeru, tetapi banyak peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, inilah Muhammadiyah sebagai gerakan filantropi, gerakan Al-Ma'un, gerakan ta'awun akan senantiasa hadir untuk membantu, untuk menolong siapapun yang membutuhkan, siapapun yang berkebutuhan. Bukan berarti Muhammadiyah adalah kaya raya, bukan berarti orang Muhammadiyah itu dananya berlebih, tidak. Yang menyebabkan mampu untuk kemudian mengeluarkan dana tadi itu, mengeluarkan uangnya adalah kepedulian sosial. Uang mungkin tidak banyak, yang dimiliki oleh Muhammadiyah, tapi kepedulian sosial itulah yang betul-betul ada dalam diri orang Muhammadiyah, sehingga saat ini Muhammadiyah memiliki amal usaha yang dikatakan oleh Greg Barton, ini berulang kali saya sampaikan, seorang peneliti dari Amerika, dia mengatakan Muhammadiyah ini adalah organisasi paling banyak memiliki amal usaha, bukan hanya di dunia Islam, tetapi di seluruh penjuru dunia. Amal usahanya paling banyak. Karena ringannya mengeluarkan dana bagi orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah memang memiliki prinsip kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang mata'ul ghurur, kenikmatan yang kadang bisa melalaikan. Tapi walaupun kehidupan dunia ini adalah kenikmatan yang melalaikan, bukan berarti kemudian meninggalkan dunia karena menganggap dunia tidak penting. Justru sebaliknya, dunia ini penting, dunia ini harus dikuasai, dunia ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Ya, dikelola dengan sebaik-baiknya pokoknya, sedemikian rupa, karena tugas manusia adalah menjadi khalifatullah. Menjadi khalifatullah fil ard untuk menciptakan rahmatan lil alamin. Jadi karenanya menguasai dunia, bagaimana dunia ini dikuasai, tetapi hatinya tidak kemudian tergoda oleh kenikmatan duniawi. Itulah yang menyebabkan orang Muhammadiyah kalau punya dana, kalau punya duit, segera buru-buru untuk kemudian diinfakkan. Dipakai untuk membangun sekolah Muhammadiyah, membangun madrasah, membangun rumah sakit dan lain sebagainya, tanpa barangkali berpikir ini nanti saya akan dapat apa. Termasuk saya kira Lazismu atau Muhammadiyah
mengeluarkan dana 7 miliar atau bahkan lebih ke Lumajang ini, saya kira tidak ada dalam bayangan Muhammadiyah itu kalau saya mengeluarkan sekian jur oleh opo. Nggak pernah ada bayangan seperti itu, tetapi ini adalah bentuk keikhlasan kita membantu sesama orang yang sedang membutuhkan, bukan hanya sesama Muhammadiyah, bukan hanya sesama Muslim, tetapi sesama anak bangsa. Aspek kemanusiaannya itulah yang kita dahulukan. Sehingga sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kiai Saat tadi itu, ternyata banyak warga siswa atau mahasiswa Muhammadiyah yang agamanya non-Muslim. Bukan hanya di Papua, kalau di Papua jelas ya 70% rata-rata mahasiswa Universitas Papua itu Universitas Muhammadiyah yang di Papua non-Muslim. Bisa dibayangkan di Sorong itu ada 2 perguruan tinggi, yang satu Universitas Muhammadiyah Sorong, yang satu Universitas Muhammadiyah Pendidikan Sorong. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. 2 perguruan tinggi ini mahasiswanya 11.000. Dari 11.000 ini 70% adalah non-Muslim. Hingga jumlahnya gak banyak ya dia yang non-Muslim itu di perguruan tinggi Muhammadiyah. Termasuk di Jawa, ini di UMY, di UAD, UMS, UM Malang, ini yang non-Muslim juga mulai agak banyak menjadi mahasiswa di sana. Tidak apa-apa, tidak ada masalah, karena Muhammadiyah berkhidmat untuk negeri, bukan hanya berkhidmat untuk Muhammadiyah sendiri, tapi berkhidmat untuk semuanya. Sehingga karenanya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, inilah bagian dari komitmen Persyarikatan Muhammadiyah mencerahkan segenap negeri. Bahwa kemudian di tengah jalan ada yang tidak suka, ada yang memusuhi dan lain sebagainya, itu barangkali hanya karena belum kenal saja, belum tahu saja tentang Muhammadiyah. Tapi kalau sudah kenal, sudah tahu, insya Allah orang akan menganggap kita ini adalah orang baik, insya Allah. Saya kira begitu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah kami perlu mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua kalangan, semua pihak yang telah membantu selesainya hunian pelengkap ini yang pada hari ini akan segera kita serahkan. Yang pertama tentu kepada Lazismu, baik yang ada di tingkat pusat ataupun yang ada di tingkat provinsi, yang hari ini diwakili oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Ini sebagai wakil Lazismu dari seluruh Indonesia, ya. Kita mengucapkan banyak terima kasih untuk itu. Kemudian yang kedua kepada MTMC, jelas sejak awal sudah berkiprah datang ke Semeru di sini, ke Lumajang dalam rangka untuk ta'awun pada tahap awal. Kemudian juga kita berterima kasih kepada pimpinan Persyarikatan, BWM, PDM, Aisyah, BWA, PDA, PCA. Kemudian juga tentu Bapak-Bapak semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lumajang, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, kemudian BNPD, dan semuanya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Alhamdulillah usaha kita dan kerjasama sinergi yang baik bisa menghasilkan paling tidak pada hari ini kita akan serahkan 200 hunian pendamping untuk warga yang memang membutuhkan. Dan juga tentu terima kasih kepada seluruh donatur, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang tidak hadir, baik yang memberikan sumbangan dalam jumlah besar ataupun yang memberikan sumbangan dalam jumlah kecil. Insya Allah semuanya sudah dicatat oleh malaikat dan pahalanya akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Dr. Agung,
mohon di tempat karena sebentar lagi penyerahan. Jalan selanjutnya adalah penyerahan atau serah terima hunkap ya, dari Muhammadiyah kepada Bapak kepada pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, dan kepada Bapak Dr. Mahdi dimohon untuk mendampingi ke atas stage. Pak Kiai, monggo juga ikut mendampingi. Iya, nanti tinggal kita ambil foto bersama juga, Pak Kiai. Monggo. Zismu Jawa Barat, Jawa Tengah, monggo. Nah, untuk mendampingi penyerahan hunian pelengkap 200 hunian pelengkap pasca erupsi Semeru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, kita akan serahkan 200 unit hunian pelengkap pasca erupsi Semeru, Kabupaten Lumajang, untuk masyarakat yang membutuhkan lewat pemerintah daerah. Mudah-mudahan nanti bisa disalurkan sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih. Puas kepada Bapak Pimpinan. Ayo kunci masjid ada ini. Ada kuncinya TK. Ya, Diajak aja Pak Mahdi. Ayo Pak Mahdi. Kunci masjid. sudah, monggo sesi foto bersama diatur mawon dari biar imbang, monggo. Sesi foto bersama. Ya, terima kasih disampaikan kepada Bapak Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Agung Danarta. Allah itu tulisannya A ya. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu doa. Untuk doa akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Hanif selaku Ketua MUI, kepada beliau dipersilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى بلائك وقضائك من الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا بالرحمة وافتراقنا من بعده بالمغفرة والإسمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Hanif. Demikianlah serangkaian acara serah terima 200 unit hunian pelengkap pasca erupsi Semeru Kabupaten Lumajang. Saya selaku pembawa acara mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk acara yang terakhir adalah mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara setelah penutupan yaitu peninjauan hunian pelengkap ya, oleh Bapak Pimpinan dan juga Bapak Sekda. Setelah itu akan dilanjutkan dengan press conference ya, press conference yang mungkin akan dilaksanakan di bawah apa di atasnya? Di bawah, oke. Demikian acara ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan manfaat hunian pelengkap dapat dilaksanakan oleh seluruh warga terdampak erupsi Semeru. Saya selaku pembawa acara mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipandu untuk peninjauan dari Lazismu. Untuk peninjauan yang ini sampel rumahnya, sampel rumah di G01 dan G02.